singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, Salam Pramuka. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama saya Eka Kristanda dari perwakilan Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Kesampen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ambalan dan langsung saja ke materinya. Pramuka Penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia mulai 16 tahun sampai 20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut masa sosial atau disebut masa remaja yang awalnya yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunia yang selebar-lebarnya. Kemudian untuk tingkatan pramuka sendiri, terutama pramuka penegak, terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah penegak bantara. Penegak bantara adalah tingkatan atau syarat-syarat kecapan umum pertama dalam satuan penegak. Kemudian setelah penegak bantara terdapat penegak laksana. Penegak laksana adalah tingkatan syarat-syarat kecapan umum kedua dalam satuan pramuka penegak. Dan yang ketiga, pasti setiap pramuka ingin menggapai tingkatan ini. Tingkatan ini adalah tingkatan pramuka Garuda. Tingkatan ini dibilang cukup sulit dan bisa saja ya tetap sulit. Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka. Nah, di penegak, di penggalang itu pramuka Garuda termasuk tingkatan tertinggi. Kemudian untuk kegiatan pramuka penegak itu yang pertama pasti ada pelantikan. Contoh dari pelantikan ini ya seperti pelantikan bidang golongan, pelantikan TKU, pelantikan kepengurusan dan sebagainya. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Kemudian terdapat pertemuan. Nah, contoh pertemuan ini seperti Muswanitra, Payuna, baik Payuna cabang, daerah maupun nasional. Nah, kemudian ada kesakaan. Pasti adik-adik asing bahkan mungkin belum pernah mendengar apa itu saka. Saka merupakan satuan karya pramuka yang menjadikan wadah sebagai penyaluran minat dan bakat seorang pramuka. Nah, terdapat sekitar 10 saka yang diresmikan oleh Warnas. Yang pertama ada Saka Bahari. Nah, Saka Bahari ini dinaungi langsung oleh TNI Angkatan Laut. Nah, jadi adik-adik yang mungkin memiliki cita-cita menjadi TNI atau pelayar gitu bisa join Saka Bahari. Kemudian terdapat Saka Bhagyosada. Saka Bhagyosada adalah saka yang dinaungi langsung oleh Menteri Kesehatan. Jadi adik-adik yang mungkin nantinya ingin join di atau berkecimpung di dunia kesehatan dan kedokteran bisa nih bergabung di Saka Bhagyosada. Kemudian terdapat Saka Bayangkara. Nah, dari Bayangkara ini mungkin adik-adik sudah pernah mendengar. Bayangkara itu identik dengan kepolisian. Saka Bayangkara ini dinaungi langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi adik-adik yang ingin melanjutkan di dunia kepolisian bisa join di Saka Bayangkara. Kemudian ada Saka Dirgantara. Saka Dirgantara adalah saka yang membina pramuka di bidang kedirgantaraan atau di bidang ya udara lah ya, atau penerbangan. Jadi adik-adik yang ingin melanjutkan di bidang penerbangan bisa nih join di Saka Dirgantara. Kemudian terdapat Saka Kencana. Saka Kencana adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan praktis di dunia keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Kemudian terdapat Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi adalah saka yang menaungi pramuka yang berkecimpung di dunia pertanian. Jika adik suka pertanian atau mungkin ingin melanjutkan dunia pertanian yang lebih modern bisa nih join di Saka Taruna Bumi. Yang ketujuh ada Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti adalah saka dan beragam pramuka Indonesia yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kehutanan. Dan yang ke-8 adalah Saka Wirakartika. Dari namanya saja sudah jelas Wirakartika itu saka yang dinaungi oleh TNI Angkatan Darat. Yang suka dengan TNI bisa join di Saka Wirakartika. Kemudian yang ke-9 ada Saka Pariwisata.
Pusaka Pariwisata adalah wadah kegiatan pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat dan bakat dalam pengetahuan soal kepariwisataan. Kemudian yang terakhir ada Saka Kalpataru. Saka Kalpataru adalah salah satu saka di Galang Pramuka yang khusus bergerak di bidang cinta lingkungan dan ramah lingkungan. Kemudian kita lanjut mengenai pengertian Dewan Ambalan. Nah, Dewan Ambalan sendiri adalah suatu wadah pembinaan atau pimpinan yang terdiri dalam pramuka penegak yang sudah dilantik dan merencanakan, mengelola dan menggerakkan kegiatan di ambalan yang bersangkutan dengan bimbingan pembinanya. Kemudian apa sih itu ambalan kita? Nah, ambalan kita itu ambalan SMA Negeri 1 Kesamben. Ambalan kita memiliki gugus depan Jenderal Ahmad Yani nomor 13.050/13.005.16.050 Pangkalan SMA Negeri 1 Kesamben. Asal mula nama Jenderal Ahmad Yani adalah karena Pangkalan SMA Negeri 1 Kesamben ini ingin ada nuansa nasionalisme selain menjaga tingginya kebudayaan Jawa dan mengenang nama pahlawan. Kemudian adat ambalan. Nah, adat ambalan ini merupakan wujud atau gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai kebudayaan, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya. Di setiap ambalan pasti memiliki adat ambalan yang berbeda sesuai dengan kesepakatan ambalan tersebut. Nah, bisa dilihat adat ambalan kita yaitu ambalan SMA Negeri Kesamben adalah seperti ini. Terdapat wayang Wisanggeni dan wayang Srikandi serta keris. Nah, ketiga adat ini merupakan pusaka ambalan. Kenapa kita memilih wayang Wisanggeni? Karena filosofinya Wisanggeni itu menjunjung tinggi tanggung jawab, kebersamaan, disiplin, dan memperjuangkan hidupnya. Maka diharapkan bahwa ambalan putra dapat memiliki sifat seperti wayang Wisanggeni. Kenapa kita memilih wayang Srikandi? Nah, karena Srikandi itu memiliki sifat yang sangat tangguh dan pemberani. Jadi diharapkan tokoh Srikandi dapat digunakan agar ambalan putri dalam SMA Negeri 1 Kesamben ini memiliki sifat yang tangguh seperti tokoh Srikandi. Kemudian di setiap ambalan pasti ada renungan ambalan. Nah, renungan ambalan di SMA Negeri Kesamben ini merupakan variasi dalam melaksanakan pelantikan dengan praktik sebelum pelantikan, yaitu mencuci muka dan mengelap handuk serta hormat bendera. Kemudian di setiap ambalan pasti ada yang namanya sandi ambalan. Nah, sandi ambalan merupakan karangan atau ungkapan bebas berisi kehormatan dengan gambaran pernyataan kata hati di pramuka penegak suatu ambalan. Yang keempat ada custom, disesuaikan dengan adat yang dikehendaki oleh ambalan tersebut. Nah, di ambalan kita SMA Negeri Kesamben menggunakan adat Jawa, jadi ya busananya seperti kejawen-kejawen begitu. Terus yang kelima ada upacara dan apel. Nah, di adat SMA Negeri 1 Kesamben ini kan menjunjung tinggi adat Jawa. Jadi terdapat air bunga untuk siraman bertujuan agar kejelekan dapat digantikan dengan rasa kebaikan. Kemudian ada gayung, tempat keris, minyak melati, rangkaian bunga melati, custom pemangku adat, dan bunga saluran. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Kami tunggu di Dewan Ambalan masa bakti selanjutnya. Salam Pramuka.